Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Minum lemon memang menyegarkan, apalagi ditambah dengan es batu. Hai kawan, apa yang sudah kalian siapkan? Sekarang masuk di abad 21. Anak-anak hebat, tetaplah semangat dalam belajar, siapkan masa depan, tunjukkan prestasi sebagai pemuda harapan bangsa. Hari ini kita akan membahas kompetensi dasar, menyampaikan data, dan informasi dalam bentuk berita. Namun sebelumnya, silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak hebat, setelah mempelajari materi tentang menyampaikan data dan informasi dalam bentuk berita, diharapkan kalian mampu menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan ketetapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sebelum belajar menulis berita, terlebih dahulu perlu mengetahui langkah-langkah menulis berita. Langkah-langkah menulis berita yang pertama adalah menentukan peristiwa atau kejadian. Kemudian yang kedua, mendatangi sumber berita. Ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola atau rumus AD Simbah. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks berita yang utuh. Langkah pertama adalah menentukan peristiwa atau kejadian. Isi berita berkaitan dengan peristiwa aktual, menarik, dan menyangkut kepentingan banyak orang. Artinya, peristiwa atau kejadian tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan orang banyak. Di samping itu, isi berita juga dapat berupa peristiwa atau kejadian yang mendadak, serta kegiatan-kegiatan unik yang ada di masyarakat. Contoh sebuah peristiwa banjir. Langkah selanjutnya adalah mendatangi sumber berita. Agar isi berita akurat, penulis harus dapat menemukan tokoh yang mampu memberikan informasi secara tepat mengenai informasi yang akan diberitakan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan informasi tentang korban dan proses terjadinya banjir, penulis bisa mewawancarai warga yang terkena banjir dan pihak RT, RW, atau kelurahan setempat. Berikutnya, mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola AD Simbah. Selama proses pencarian informasi, penulis dapat dipandu dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa atau terangkum dalam pola AD Simbah. Perhatikan sebuah contoh catatan fakta-fakta penting hasil dari wawancara. Peristiwa apa yang terjadi? Adalah banjir. Kemudian yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di permukiman warga Kebonpala, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Ini hanya sebagai contoh ya. Kemudian yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, di sini menyatakan waktu, yaitu Jumat dini hari 27 Maret 2020. Selanjutnya, siapa yang mengalami atau menjadi korban dalam peristiwa banjir tersebut? Didapatkan sebuah fakta, ada 300 kepala keluarga yang menjadi korban dari peristiwa banjir di Kebonpala tersebut. Lalu, mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, di sini menanyakan penyebabnya. Didapatkan juga sebuah fakta bahwa banjir tadi terjadi akibat luapan Sungai Ciliwung. Yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Nah, ini ingin mendapatkan kronologis ya, ingin mendapatkan kronologis dari terjadinya banjir tersebut.
Nah, faktanya adalah hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis dini hari hingga Jumat dini hari 27 Maret 2020 mengakibatkan Sungai Ciliwung meluap hingga membanjiri permukiman warga Kebonpala. Nah, ini tadi serangkaian dari data-data yang didapat untuk bahan menyusun sebuah berita secara lengkap. Anak-anak hebat, setelah fakta-fakta penting didapatkan untuk dasar menyusun sebuah berita, langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi teks berita yang utuh. Pengembangan kerangka menjadi teks berita yang utuh pada hakikatnya harus menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Berita disajikan mulai dari yang penting ke yang kurang penting. Lihat kembali struktur teks berita. Anak-anak, untuk mengembangkan kerangka menjadi teks berita secara utuh, sebenarnya bisa kita mulai dari unsur kapan, unsur siapa, atau yang lain. Nah, di sini akan diberikan contoh memulai mengembangkan kerangka menjadi teks berita yang utuh dari unsur kapan. Nah, untuk memulai dari unsur kapan, maka catatan penting yang menyatakan waktu terjadinya peristiwa banjir tadi ditulis di awal teks berita. Perhatikan contoh pengembangan berikut ini. Jumat dini hari 27 Maret 2020 terjadi banjir di permukiman warga Kebonpala, Kecamatan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Banjir terjadi akibat dari meluapnya Sungai Ciliwung. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Kamis dini hari hingga Jumat dini hari 27 Maret 2020 mengakibatkan Sungai Ciliwung meluap hingga membanjiri permukiman warga Kebonpala. Nah, perhatikan di awal pengembangan atau awal penulisan berita dimulai dari waktu terjadinya banjir, yaitu Jumat dini hari 27 Maret 2020. Setelah kita menuliskan bagian terpenting dari sebuah berita yang masuk dalam bagian kepala berita, maka kita bisa melanjutkan dengan memberikan informasi-informasi tambahan. Informasi-informasi tambahan tersebut masuk dalam bagian tubuh berita dan ekor berita. Perhatikan contoh berikut ini. Banjir terjadi di Kebonpala RW 04 dan 05 sampai 100 cm, kata petugas Satpol PP Kampung Melayu saat meninjau lokasi. Banjir dilaporkan menggenangi kawasan penduduk sekitar 300 kepala keluarga, kurang lebih pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Jika sudah selesai mengembangkan kerangka menjadi berita secara utuh, selanjutnya jangan lupa untuk memberikan judul berita. Contoh judul berita sebagai berikut. Luapan Sungai Ciliwung banjiri Kebonpala. Atau mungkin dengan judul yang kedua, Kebonpala dilanda banjir. Setelah teks berita jadi secara utuh, maka kita masuk pada tahap penyuntingan berita. Menyunting adalah suatu kegiatan pemeriksaan kembali suatu tulisan atau naskah sebelum tulisan tersebut dipublikasikan. Tujuan menyunting adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan agar kualitas tulisan menjadi lebih baik. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan. Yang pertama, kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus atau pola Adik Simba. Selanjutnya, di dalam menyunting,
Perhatikan struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Berikutnya, penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, dan ketepatan ejaan serta tanda bacanya. Nah, anak-anak, jika semuanya sudah terpenuhi, maka teks berita siap untuk dipublikasikan. Sebagai tambahan, apabila berita tersebut disertai gambar atau ilustrasi, perhatikan kesesuaian gambar dengan isi berita di samping keartistikannya. Anak-anak, di samping kita menyampaikan data dan informasi secara tertulis, ada saatnya kita juga bisa menyampaikan data dan informasi secara lisan. Nah, untuk itu, salah satu cara untuk menyampaikan secara lisan adalah dengan membacakan berita tersebut, baik melalui radio, televisi, atau mungkin secara langsung. Nah, bagaimana cara membaca berita yang baik? Ikuti petunjuk berikut ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca berita. Yang pertama, pembaca harus mengerti perasaan dan makna yang terkandung dalam bacaan. Kemudian yang kedua, memperhatikan penekanan bacaan pada kata-kata yang penting. Hal lain yang harus diperhatikan di dalam membaca berita adalah harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh, sebab pembaca harus memperhatikan teks sekaligus sesekali melihat pada pendengar. Nah, hal ini bisa kalian latih berulang-ulang supaya penampilan di dalam membaca itu bisa bagus. Kemudian yang keempat, pelafalan harus jelas dan benar ya. Di dalam mengucapkan kata demi kata, kalimat demi kalimat haruslah jelas. Kemudian yang kelima adalah suara harus lantang meskipun dibantu dengan alat pengeras suara. Nah, anak-anak, hal-hal tadi bisa kalian latih agar kalian bisa membaca berita dengan baik. Perhatikan pembaca-pembaca berita di televisi maupun di radio. Anak-anak hebat yang soleh dan soleha, demikian tadi pembelajaran kita tentang kompetensi dasar menyampaikan data dan informasi dalam bentuk berita secara tulis dan lisan. Rambut dicat berwarna pirang, diikat, dikepang, dihiasi pita. Berikan senyum pada semua orang sebagai etikat keramahan budaya kita. Nah, anak-anak, tetaplah semangat dalam belajar karena kalian adalah tunas-tunas harapan bangsa. Sukses buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.